alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya Sayyidina wa habibina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat taufik hidayah dan inayahnya kepada kita semuanya yang diwujudkan dalam bentuk nikmat, di antaranya itu nikmat iman, nikmat Islam, sehat wal afiat serta panjang umur, nikmat sempat, sehingga pada malam hari ini, malam ketiga yang insyaallah dengan penuh ikhlas mendoakan almarhumah Ibu Hersi binti Hasim, yang mendoakan mudah-mudahan langkahnya dicatat sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita doakan mudah-mudahan mautnya husnul khatimah, diampuni segala dosa-dosanya dan diterima segala amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, kepada seluruh umatnya, kepada tabi'in-tabi'innya. Mudah-mudahan nanti kelak di yaumil akhir atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala berhak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati sahibul musibah Bapak Sukirno beserta keluarga, yang saya hormati Ketua RT, pemimpin wilayah RT 03 Bang RT Burhan beserta staf jajarannya, yang saya hormati para alim ulama, para guru, para kiai, para ustadz yang hadir, yang senantiasa saya tunggu-tunggu nasihat-nasihatnya. Yang saya hormati seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan duduknya kita di sini, kumpulnya di sini menjadi wasilah. Menjadi wasilah apa? Menjadi wasilah mudah-mudahan apa yang tadi kita bacakan, apa yang tadi kita amalkan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini ada sebuah kisah. Ada sebuah kisah dari kitab Minahus Saniyah, syarah tentang solat, karangan Al-Imam Asy-Sya'rani. Beliau dalam kitabnya menuliskan tentang solat itu ada seorang yang sangat alim menjaga solatnya sampai dengan susah payah, menjaga solatnya, solat berjamaah. Kalau kita mah ya termasuk saya semuanya, mudah-mudahan nanti bisa menjadi motivasi. Siapa itu orang alim itu yang dituliskan oleh Imam Asy-Sya'rani? Orang alim itu yang bernama Imam Ubaidillah, Imam Ubaidillah bin Umar Al-Khawariri. Beliau itu sangat menjaga sholatnya untuk selalu berjamaah. Pada suatu ketika beliau itu didatangi maghrib, ada tamu. Assalamualaikum Syekh Imam. Waalaikumsalam. Ngobrol panjang lebar. Tahu-tahu waktu Isya udah gak kedengeran karena saking asiknya ngobrol. Ini kayak kita modelnya, kayak saya, kayak bapak-bapak semuanya. Kalau udah asik ngobrol lu lupa. Padahal udah dipanggil, hayya 'ala shalah. Nah, ngobrol jadi lu lupa, termasuk saya dan bapak-bapak semua. Tapi Imam Ubaidillah bin Umar di situ dilalah dikasih lupa sama Allah Subhanahu wa ta'ala.
Terus setelah selesai ngobrolnya, tahu-tahu beliau baru ngeh, waduh, udah masuk sholat isya ini, udah keburu nggak ini sholat jamaah gitu. Berarti itu udah qomat, kayaknya udah 2 rakaat ini Pak Subri udah ngimamin gitu ya. Ini mah paribasanya gitu. Terus langsung bergegas, Syekh Ubaidillah itu langsung pamit sama tamunya, mohon izin saya mau menunaikan ibadah sholat isya berjamaah. Walhasil sampai masjid tersebut yang terdekat itu ternyata apa? Sudah selesai sholat isyanya. Mulai sedih itu Ubaidillah, akhirnya nyari ke PU. Alah ngebut ke PU, barangkali di PU belum selesai nih sholat isyanya, dikejar ke sono. Sudah selesai juga, udah pada bubar. Jalan lagi ke Istiqomah, jalan lagi Ubaidillah bin Umar ini seumpama kejar lagi sampai beberapa masjid dikejar, ternyata sholat isya berjamaahnya sudah selesai. Disitulah Syekh Ubaidillah bin Umar Al-Khawariri langsung pulang sambil menangis. Kalau kita mah boro-boro, saya semuanya ingat di sini dipanggil sholat isya udah beres ya, udah biasa saja. Bener Pak? Benar. Tapi ini mudah-mudahan jadi motivasi. Apa pentingnya sholat berjamaah? Akhirnya sambil meratapi nangisnya sambil pulang ke rumah, beliau ingat sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sholat berjamaah itu pahalanya 27 derajat. Akhirnya dia nggak terima, daripada saya sholatnya pahalanya 1 derajat, saya sholat isyanya 27 kali. Itu karena dia sedih, merasa menyesal meninggalkan sholat isya berjamaah. Akhirnya beliau sholat isya sampai 27 kali. Perkara itu sudah dikeluar hukum fikih, hukum syariat, mengqadha atau membadalkan itu dari Allah Ta'ala, kata Ubaidillah. Udah berserah kepada Allah. Mudah-mudahan yang penting niatnya saya ingin mengganti sholat jamaah isya saya dengan sholat isya sebanyak 27 kali. Terus begitu. Makanya dalam sholat itu sangat kita ratapi sebenarnya. Karena walaupun hukumnya sunnah, dalam sholat itu kita membaca iftitah. Iftitah hukumnya sunnah, tidak termasuk rukun, tapi di situ ada persaksian. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, inna sholati wa nusuki, dan ibadahku, terus wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, itu kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu walaupun hukumnya sunnah iftitah, cuma kita sudah bikin persaksian sama Allah. Jadi setelah niat kita membaca, jadi sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku sesungguhnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi terkadang kita lalai. Bahkan ada yang nanya, Pak, saya masih sering itu masih malas, Pak. Gimana saya mau sholat? Saya juga masih sering ngeslot, Pak. Gimana saya sholat? Saya masih sering minum, kadang gitu. Minumnya minum khamr gitu misalnya. Ibadah mah ibadah sholat, karena nanti yang dihisab pertama kali laki-laki maupun perempuan, yaitu sholat. Kalau sholatnya benar dijalanin, ya insya Allah belakangnya ibadah yang lainnya, zakatnya, sodakohnya, amalan sunnah sholat yang lainnya insya Allah benar. Tapi yang terpenting yaitu sholatnya dulu. Jadi kalau masih demen perkara-perkara yang aneh-aneh, perkara-perkara yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat mah sholat itu. Kan katanya kalau habis minum khamr misalnya 40 hari itu
hanya ketentuan fikih. Cuma semua kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menerima sholat kita, ya kita mau apa? Gitu. Jadi jangan misalnya kita masih senang ngeslot, masih senang minum, ataupun masih senang judi, kita nggak sholat. Sholat nanti dengan sendirinya perkara atau perbuatan yang tercela itu akan terkikis, akan hilang. Gitu. Makanya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi perkara-perkara yang mungkar nanti pasti akan hilang. Itu makanya kita masih hidup, yang tadinya ke masjidnya setahun 2 kali sholat Idul Adha, sholat Idul Fitri, dirubah ditambahin berapa? 1 kali, nggak apa-apa dalam seminggu sholat Jumat. Yang tadinya kita sudah mulai seminggu sekali sholat ke masjid, ya minimal kita rubah lagi. Udah istiqomah seminggu sekali kita sholat Jumat, kita tambahin lagi sholat zuhur, sholat asar, maupun sholat yang lainnya. Tapi muncul pertanyaan, kalau seandainya saya mau ngikutin Ubaidillah gimana Ustaz? Ya nggak bisa, karena kita kerja, kita jihad fi sabilillah. Apa yang menjadi kewajiban, apa yang menjadi jihad untuk nafkahi anak istri, kita gugurkan terlebih dahulu. Ini mah perkara bapak-bapak jamaah semuanya termasuk saya, daripada di rumah nganggur, cuma nonton TV, ngerokok sono sini gitu. Jadi kita contoh Ubaidillah, motivasi Ubaidillah, bahkan sampai sedihnya, sampai terlalu menyedihkan. Itu saking sedihnya itu sampai mengganti tadi sholatnya, yang tadinya sholat jamaah isya cuma 1 kali diganti 27 kali. Karena apa? Terbiasa melaksanakan sholat berjamaah. Jadi ini apa hikmahnya dari semua ini? Itu. Jadi sholat memang penting hikmahnya. Itu yang pertama, hikmahnya tentunya kita pasti kalau perempuan laki-laki yang tadi saya omongkan, hisabnya pasti sholat dulu. Perkara nanti gimana kamu nuntun istri seperti apa, kamu ngajarin anak-anaknya seperti apa, itu nanti setelah hisab sholat dulu dihisab, benar nggak ini itu dicek semuanya. Itu apalagi nanti kita doakan mudah-mudahan Anda Dani insya Allah besok mau berangkat ke pondok pesantren. Kita doakan mudah-mudahan Anda Dani insya Allah diberi keberkahan, diberi kelancaran untuk menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu agama itu hukumnya fardu ain. Yang minggu kemarin kita sudah bahas. Kalau menuntut ilmu tentang sarjana ekonomi, sarjana hukum, itu mah hukumnya fardu kifayah. Sudah ada yang mewakili, sudah cukup, kita nggak usah. Tapi kalau menuntut ilmu tentang agama, tentang fikih, itu hukumnya fardu ain. Apalagi tentang sholat, zakat, puasa, itu wajib benar. Jadi mudah-mudahan nanti Dani di sono di pondoknya bisa betah. Yang penting betah dulu dah. Yang penting betah. Masalah nanti keberkahan, keilmuan mah nanti nyusul. Gitu mudah-mudahan. Terus hikmahnya apa lagi tentang cerita dari Ubaidillah? Yang pertama tentunya sholat masalah hisab. Yang keduanya tentunya pentingnya sholat berjamaah. Pentingnya sholat berjamaah. Memang luar biasa di Senopati. Kalau musafir ke sini, apa saudara saya sendiri ke sini sholat kaget. Kagetnya apa? Jamaahnya alhamdulillah luar biasa banyak. Maupun itu yang kecil maupun itu yang tua, yang penting jamaah itu banyak. Alhamdulillah. Gitu sampai banyak banget, apalagi hari Minggu malam Senin penuh Pak RT, penuh memang begitu. Alhamdulillah. Jadi hikmahnya yang kedua itu tentang sholat berjamaah, yang mana fadilah atau pahalanya itu sampai 27 derajat. Dan yang lain lagi, pahala atau fadilahnya, manfaatnya berjamaah, kita yang bacaannya Fatihahnya yang masih belum benar, ada imam kan dituntun sama imam, Bismillahirrahmanirrahim,
Alhamdulillahirabbil alamin. Nah kalau lidah tua makan ngomong ain susah. Alhamdulillahirabbil alamin ngarrahmanirrahim gitu. Bener Pak? Bener. Makanya lebih baik sholat jamaah aman. Udah. Nah daripada alhamdulillahirabbil alamin ngarrahmanirrahim maliki yaumiddin, itu daripada kita beresiko. Yang pertama kalau sholat di rumah itu pahalanya cuma 1 derajat, kalau kita di masjid 27 derajat. Terus kalau kita bacaannya kurang benar, karena Fatihah termasuk rukun sholat, harus benar, harus belajar membaca suratul Fatihah, jangan main-main gitu. Terus selanjutnya juga seandainya kita sering lupa gitu, kalau ada imam kan enak, ada yang mimpin nggak bakalan lupa. Adapun itu ada yang tanggung jawab imam gitu. Mudah-mudahan jadi motivasi. Insya Allah kita mumpung kita ingat umur kita udah 40 tahun, paling rata-rata maaf bukannya daluhin malaikat Israel, bukan, paling kebanter-banternya orang sekarangnya umur 55 udah pada mati. Paling umur 55, 57, 59, 60. Kalau misalnya ada yang lebih dari itu mah bonus. Tapi orang yang sekarang rata-rata umurnya di bawah 60 sudah mati. Jadi mumpung kita masih diberi kesempatan Allah Subhanahu wa taala, kita masih sehat, kita masih sempat, kita panjang umur, kita manfaatkan kehidupan kita untuk manfaat setiap harinya, untuk berakhlak, berkelakuan baik. Contoh taat kepada Allah, ke masjid. Kalau nganggur, kalau kerja mah kerja aja, jangan nanti malah kerja malah resign. Itu nggak boleh, anak istrinya terlantar. Jadi kalau di rumah nganggur, ini mah di rumah nganggur daripada ngejedok sendirian ngopi rokok. Udah wayahnya masjid sudah ada, datangi di masjid manapun gitu. Mungkin sekian dari Jaya, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa manfaat tentunya bagi saya pribadi dan umumnya kepada seluruh jamaah yang hadir. Dan insya Allah apa yang tadi sudah kita bacakan, suratul Yasin, suratul Fatihah, suratul Ikhlas, suratul Falaq, suratul Nas, mudah-mudahan menjadi hadiah kepada siapa? Kepada yang ditujukan kepada almarhumah Ibu Hersi binti Hasim. Mudah-mudahan beliau mautnya husnul khatimah, diampuni segala dosa-dosanya dan diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratil Mustafa al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafina wa karimina wa maulana Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa salli wa sallim radiyallahu ta'ala sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yafi ni'mah wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma taqabbal wasil ma qara'na min al-Qur'anil 'azim wa حمدنا وما سبحنا واستغفرنا وما سليمان ومن سورة الياسين ومن سورة الفاتحة ومن سورة الإخلاص ومن سورة الفلق ومن سورة الناس هادية واسلة وبركة نازلة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة عين محمد صلى الله عليه وسلم وصلى روح سيدنا آدم وحواء وسلف الراشدين أبو بكر الصديق عمر بن الخطاب عثمان بن عفان علي بن أبي طالب سلطان أولياء شيخ عبد القادر الجيلاني سيسمن المدني ولقى وسوسن الروحين من العلماء والأولياء والشهداء والصحابة والتابعين التابعين سوسن الروحين جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اليات منهم والأموات خصوصا الروح المرحومة حرسي بن حسين وخصوصا الروح المرحومة صاحب المصيبة وخصوصا الروح المرحومة صاحب الجماعة في هذا المجلس. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم
واعف عنهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أنزل الرحمة والمغفرة من أهل القبور من لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أرنا حق حق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا كريم ارحمنا اللهم بحق الفاتحة بسر الفاتحة قرمة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة بشفاعة الفاتحة يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من لعبد يغفر ويرحم اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بالإسلام اللهم اختم لنا بالخير دعوة سبحانه وتحية فيها السلام وآخر دعوة الحمد لله رب العالمين. قبول kurang lebihnya